Shalom semua sahabat-sahabat Shape yang luar biasa. Mohon maaf nih minggu ini kita tidak bisa melakukan live, tetapi saya percaya Anda semuanya tetap dalam berkat Tuhan dan tetap akan menerima kebaikan Tuhan ketika menikmati Shape saat ini melalui tayangan taping saudara ya. Dan hari ini tema saya adalah curilah. Sekali lagi temanya adalah curilah saudara ya. Memang di Alkitab mengatakan jangan mencuri saudara ya. Tapi curi model apa sih yang kita harus paksa untuk lakukan saudara ya. Nah satu kali saya mengingat seorang sahabat saya, kalau Anda orang seni saudara ya, maka ternyata setelah diteliti, orang-orang seni itu adalah orang-orang yang biasanya komposisi dari temperamennya dia yang ada sanguin, kolerik, flegmatik, melankolik, dari empat ini biasanya saudara ya, melankolisnya itu agak tinggi. Rata-rata orang yang memiliki jiwa seni katanya saudara ya, adalah orang-orang yang memiliki melankolis ya, atau eh, bukan kuota ya namanya ya, apa sih, proporsi tentang melankolis itu cukup besar. Nah kebetulan saya punya teman yang kalau diteliti itu nggak punya sama sekali proporsional atau proporsi melankolis itu nggak tinggi saudara, tapi dia tuh pengen belajar main gitar saudara ya. Dan akhirnya karena kemauan itu dia kemudian cari di YouTube, belajar saudara ya, belajar chord, belajar nada, belajar strumming ya, genjrengan kalau bahasa kita saudara ya. Sehingga kemudian kita bilang bahwa orang ini nggak punya bakat saudara ya. Ada juga orang-orang yang kemudian punya bakat alam. Nah biasanya gitu kita taunya, ada orang yang nggak punya bakat sama punya bakat alamiah yang mungkin tidak melalui kelas-kelas metode atau sekolah-kelas tentang pengetahuan bermusik yang baik, dasar-dasar bermusik yang baik. Dan biasanya orang-orang yang punya bakat alamiah ini punya kemampuan menyerap yang bagus. Tetapi yang saya kaget adalah kemudian teman saya ini memiliki kemampuan bermusik yang cukup oke. Walaupun mungkin nanti bicara feel ya, atau feelingnya saudara ya, itu berbeda dengan mereka yang punya bakat alamiah. Tapi intinya adalah teman saya ini akhirnya malah bisa membuat kelas musik. Sudah bayangkan dalam waktu 3 atau apa namanya ya, dia pastikan 3 atau 4 bulan, saya lupa ingat saudara ya. Maka orang yang dari nol nggak bisa belajar, kalau mengikuti kelas dia pasti bisa. Nah kan kita bertanya-tanya saudara, dari mana ilmunya bisa begitu? Dan dia mencuri ilmu orang lain, kelas orang lain saudara. Dia mencuri bagaimana belajar dengan baik dan kemudian memerapikannya dalam sebuah kurikulum. Sehingga orang yang nol potol dalam bahasa Jerman Utara saudara ya, yang nggak ngerti apa-apa, nanti kalau belajar ngikutin teorinya dia, caranya dia, kegiatan yang dia buat, berapa lama melakukannya, dipastikan 3-4 bulan pasti bisa. Dan kemudian ada jemaat-jemaat di gereja yang juga akhirnya mengikuti dan metodenya berhasil. Wah ini menarik saudara ya. Dia mencuri kurikulum atau mencuri pengetahuan orang lain dan kemudian didesain ulang oleh dia menjadi sesuatu yang menarik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, memang ada orang-orang yang berbakat secara alamiah, oh kita setuju. Orang-orang yang mahir karena naluri alamiah mereka. Nah sebenarnya kelihatannya ini kayaknya menyenangkan. Tetapi kalau mau bicara peningkatan performance, peningkatan kualitas, peningkatan penampilan mereka, maka soal menyerap dan menerapkan informasi baru dan sumber informasi terbaik adalah dengan mencuri gitu ya, mencuri informasi atau pengetahuan keterampilan orang-orang dengan prestasi terbaik. Yang seperti dilakukan teman saya, mungkin dia tidak jago, tidak hebat, tapi dia mencuri teknik, cara begitu untuk menjadi yang terbaik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mencuri rupanya sudah lama terjadi di dunia seni, bahkan dunia olahraga, bahkan desain, yang disebut biasanya adalah pengaruh. Dalam kata positif kita, saya ini dipengaruhi oleh siapa? Kayak saya ini saudara ya, public speaking saya kalau mau jujur dipengaruhi oleh 3 orang saudara ya. Saya dipengaruhi oleh 3 pembicara dengan cara yang berbeda. Cuman saya karena pernah menjadi guru sekolah minggu, maka guru sekolah minggu ini, keterampilan mengajar anak ini mempengaruhi saya juga untuk bisa diterima di anak-anak sampai juga kemudian lansia. Tetapi ada 3 orang juga yang mempengaruhi saya, yang sebenarnya saya mencuri gaya mereka. Tapi saya nggak perlu sebut saudara ya. Nanti kalau saya buka kelas public speaking atau saudara ikut
kelas public speaking saya akan kasih tahu 3 orang ini yang saya curi ilmunya atau yang mempengaruhi gaya saya juga sebenarnya, tapi kemudian saya kembangkan sendiri teman-teman. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan bahkan Steve Jobs sendiri juga mencuri ide mengenai mouse komputer dan juga menu drop down dari Xerox Palo Alto Research Center. Jadi artinya ya kata dipengaruhi itu lebih lebih positif, tapi sebenarnya mencuri. Bahkan The Beatles pernah mencuri suara "wuh" yang panjang katanya di beberapa lagunya dia dari idola mereka, yaitu Little Richard. Nah, artinya hal mencuri ini sesuatu yang jamak, sesuatu yang umum, begitu ya. Memang kita dalam bahasa sekali lagi adalah kata pengaruh. Nah, menariknya kemudian bahkan Pablo Picasso, seorang seniman yang sangat hebat, yang ternyata juga piawai mencuri, mengatakan demikian. Seniman yang bagus itu meminjam teknik, tapi seniman yang hebat mencuri, saudara ya. Sehingga kemudian menjadi trademarknya dia, menjadi polanya dia dengan sentuhan yang tentu lebih berbeda. Seorang pendiri sekolah musik kontemporer namanya Linda Septien, kemudian dalam tempat studinya dia mengatakan begini gitu ya, yang kemudian menghasilkan banyak pemusik-pemusik atau singer yang hebat saudara ya. Ada Demi Lovato di sana, ada Ryan Cabrera, dan juga ada Jessica Simpson, seorang artis di sana saudara ya. Yang kemudian mengatakan bahwa kalian harus mencuri dengan sungguh-sungguh katanya. Mencuri dengan sungguh-sungguh, perhatikan setiap penyanyi dengan ciri khas mereka dan sebisa mungkin curi milik mereka. Wow. Ini jenis mencuri yang menurut saya memang berbeda dengan apa yang Alkitab jangan mencuri. Nah, hari ini perhatikan orang sekitar saudara, perhatikan orang-orang hebat di sekitarmu. Kalau perlu orang yang lebih tinggi lagi yang Anda mau curi. Karena waktu kita memperhatikan cara mereka, mungkin bagaimana kalau pemain golf, bagaimana ngayunnya, kalau pemain basket gerakannya, saudara ya. Salah satu yang dulu saya coba curi itu adalah gerakannya sahabat saya, saudara ya, Michael Jordan. Itu yang katanya walking in the air, saudara, walking in the air. Cuman saya walkingnya bisa, in the air-nya yang nggak bisa ya, selalu jatuh ya, karena agak kependekan ya, kurang tinggi ya. Nah itu kan gimana tekniknya, dan semua pemain bola basket mencoba mencari teknik orang lain sebenarnya dan mengembangkannya. Nah hari ini ketika Anda bertarung dalam kehidupan, ketika Anda berkompetisi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Shape, maka ternyata mencuri itu penting. Tetapi sekali lagi bukan mencuri dalam pengertian yang salah, tetapi siapa yang mempengaruhi Anda untuk berkembang? Maka carilah orang-orang hebat, carilah orang-orang luar biasa. Kalau Anda seorang akuntan, carilah seorang akuntan yang baik, atau seorang pebisnis, temuilah pebisnis yang hebat, pelajari. Bahkan saya ingat betul seorang anak muda pernah satu kali minta izin untuk ketemu kepada seorang pengusaha yang hebat. Susah sekali, dia cuma bilang, "Pak, saya cuma minta 3 menit saja Pak, 3 menit kalau boleh." Akhirnya ya udah diizinkan. Dan ketika dikasih 3 menit, di samping mungkin nggak kenal dan sibuk, "Oke, saya kasih waktu 3 menit, waktu saya berharga." "Iya Pak, saya nggak mau minta macam-macam Pak, karena waktunya Bapak sangat mahal dan cuma 3 menit waktu saya. Pak, berikan wejangan kepada saya, bagaimana saya menjadi pebisnis hebat." Aku kaget bro ya. Baru kali ini ada orang bertanya begitu. Akhirnya tidak 3 menit dikasih, hampir 1 jam lebih, dan waktu-waktu berikutnya dia mau jadi mentor dari anak muda ini, dan muncullah pengusaha sukses kemudian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kenali orang-orang hebat sekitar saudara. Jangan merasa minder. Jadilah orang bodoh. Jadilah seseorang yang punya jiwa seorang murid yang mau belajar, mencuri pengetahuan, mencuri kehebatan, mencuri keberhasilan orang lain, dan kemudian kembangkan dalam diri kita menjadi teknik-teknik terbaik, teknik vokal terbaik, teknik memimpin yang terbaik, teknik bernyanyi yang terbaik, teknik bermain yang terbaik, mungkin teknik kepemimpinan yang terbaik, karena saudara mencuri dari orang-orang hebat. Hari ini persoalannya adalah, satu, apakah Anda rajin menemui orang-orang hebat? Lingkungan itu penting. Rajin menemukan. Yang kedua adalah apakah Anda memiliki catatan-catatan yang Anda simpan. Nah ini penting sebenarnya. Mungkin kalau enggak ada kertas, enggak ada tisu, enggak ada yang lain, kumpulkan lewat WA saudara atau gadget saudara untuk yang writing ya, untuk nulis begitu, untuk dokumen. Coba kumpulkan.
Waktu ingat, waktu belajar lihat sesuatu, tulis, buka kembali. Yang ketiga tentu adalah praktekkan. Pelajari, gagal, salah, tidak apa-apa. Ada namanya PDCA, plan, do, check, action. Gagal lagi, plan lagi, do lagi, lakukan lagi, cek lagi, recheck lagi, action. Terus, saudara, terus sampai Anda dengan saya berhasil melakukan. Hari ini teman-teman, di tengah pandemi ini, ternyata kita bisa berhasil. Minimal mencuri. Ada banyak orang yang sudah membuka dirinya, pengetahuannya, kemampuannya, lewat audiobook, lewat YouTube, lewat pengajaran, lewat seminar, lewat apapun. Persoalannya adalah, apakah Anda mau atau tidak? Apakah Anda mau terus belajar atau tidak? Apakah Anda punya spirit, ya, semangat seorang murid yang terus mau belajar? Apakah kita terus merasa kurang, bodoh, sehingga kita pengen dipenuhi? Atau kita merasa cukup, akhirnya kita terlambat dengan hal-hal baru, kita terlambat untuk beradaptasi, kita terlambat untuk lebih maju lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita terus dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi di tengah pandemi. Tuhan Yesus memberkati.